Halo semuanya, jumpa lagi di channel EduHome. Kali ini video kita akan membahas mengenai faktor penilaian atau penentu kelulusan di SNMPTN. Adapun faktor penilaian ini didasari dari literatur yang sudah ada, didasari dari website-website resmi dari PTN-PTN tersebut, di mana pada beberapa tahun belakangan ini sudah ada beberapa PTN yang sudah mempublish kira-kira faktor-faktor apa saja yang dinilai pada saat mereka mengadakan rekrutmen mahasiswa baru. Jadi dari beberapa PTN itu kemudian saya rangkum menjadi penilaian yang baru menurut versi EduHome. Kemudian satu hal yang perlu adik-adik ketahui bahwa versi ini bukan menjadi sebuah kebenaran yang mutlak, karena faktor kelulusan, faktor penilaian itu tetap menjadi wewenang dari LTMPT dan PTN itu sendiri, tetapi dalam hal ini kami berusaha membantu untuk memperkirakan kira-kira apa saja hal-hal yang dinilai pada rekrutmen SNMPTN 2021. Oke, kita lihat dalam hal ini ada 4 faktor penentu kelulusan SNMPTN. Yang pertama adalah indeks sekolah, kemudian indeks siswa, kemudian yang ketiga adalah jurusan yang dipilih, dan yang keempat faktor lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat yang pertama di sini adalah mengenai indeks sekolah. Indeks sekolah itu faktor yang dinilai itu yang pertama adalah akreditasi sekolah. Kita tahu bahwa sekolah yang memiliki akreditasi A akan bisa mengirimkan 40% siswanya untuk bisa mencoba SNMPTN. Sedangkan untuk sekolah yang akreditasi B hanya bisa mengirimkan 25% siswa terbaiknya, dan akreditasi C ke bawah dia hanya mengirimkan 5% terbaik. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa semakin besar akreditasi, otomatis semakin banyak siswa yang bisa mencoba SNMPTN. Semakin banyak siswa yang bisa mencoba SNMPTN, otomatis peluang lulusnya juga tentu akan semakin besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai track record sekolah. Apa-apa saja hal-hal yang dilihat dari track record sekolah ini? Yang pertama adalah ada tidaknya siswa yang lulus di universitas tujuan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang berikut, apakah sekolah itu masuk dalam daftar hitam PTN? Daftar hitam PTN itu maksudnya adalah dahulu di beberapa tahun sebelumnya ada siswa yang lulus di universitas tersebut, tetapi kemudian siswa tersebut tidak mengambil. Akhirnya ada kebijakan dari PTN itu untuk siswa yang dari sekolah tersebut akan di blacklist, begitu kira-kira. Kemudian yang berikut adalah nilai SBMPTN tahun sebelumnya dari sekolah itu. Memang dalam hal ini hanya ada beberapa PTN yang melihat nilai SBMPTN sebagai faktor penilaian di SNMPTN juga. Kemudian yang berikut mengenai track record sekolah ini adalah prestasi sekolah dalam ajang nasional atau internasional. Semakin baik prestasi sekolah di ajang nasional atau internasional, tentu track record sekolah ini di mata PTN akan semakin baik. Kemudian yang berikut jenis kelas yang dimiliki oleh sekolah itu. Apakah memang sekolahnya memiliki kelas akselerasi? Apakah sekolah itu adalah RSBI? Atau sekolah itu hanya memiliki kelas yang reguler? Itu tentu berpengaruh ke indeks sekolah. Kemudian yang berikut, yang ketiga di sini adalah track record alumni. Jadi dalam hal ini semakin berprestasi alumni dari sekolah itu di PTN tersebut, maka semakin baik sekolah itu di mata PTN. Kemudian prestasinya bisa dilihat dari mana? Yang pertama mungkin bisa dilihat dari IPK siswa yang berasal dari sekolah itu, atau kemudian bisa juga dilihat dari masa studi yang dihabiskan oleh siswa tersebut di PTN tersebut. Jadi dalam hal ini semakin lama masa studi dari siswa,
di PTN tersebut, maka itu tentu akan mempengaruhi track record alumni dan juga mempengaruhi indeks sekolah tersebut. Kemudian yang berikut mengenai indeks siswa. Apa saja yang menjadi faktor penilaian di sini? Yang pertama tentu adalah nilai rapor. Kita tahu bahwa semakin baik nilai rapor tentu akan menjadi sebuah penilaian yang baik juga pada saat nanti di pendaftaran SNMPTN. Kemudian juga ada faktor yang kedua mengenai sertifikat yang dimiliki oleh siswa. Memang dalam hal ini ada banyak siswa yang lulus tanpa melampirkan sertifikat, tetapi tentunya ada sertifikat tentu itu menjadi nilai tambah terhadap siswa tersebut. Apalagi sertifikat-sertifikat tersebut adalah sertifikat nasional dan juga sertifikat internasional. Kemudian yang berikut adalah apakah siswanya lintas jurusan atau tidak. Kenapa ini berpengaruh ke penilaian? Karena kita tahu bersama bahwa untuk yang jurusan IPA ada 6 mata pelajaran, yakni matematika, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia, kimia, fisika, biologi yang dinilai. Kemudian di IPS juga ada 6, dan yang membedakan adalah mata pelajaran geografi, sosiologi, dan ekonomi. Dan kemudian pengaruhnya nanti adalah jika kamu lintas jurusan, otomatis ada 3 mata pelajaran yang berbeda. Misalkan kalau kamu lintas jurusan dari IPA ke IPS, maka ada 3 mata pelajaran yang tidak kamu miliki, yakni geografi, kemudian sosiologi, dan ekonomi. Tentu dengan tidak adanya ketiga mata pelajaran ini akan memberikan bobot nilai yang lebih sedikit dibandingkan kamu memiliki 3 mata pelajaran ini. Oke, kemudian yang berikut prestasi akademik dan non-akademik. Kemudian yang ketiga adalah mengenai jurusan yang dipilih. Kenapa ini berpengaruh? Karena yang pertama, yang menentukan kelulusan itu tentu adalah kita memilih jurusan yang tepat. Kalau kita tidak memilih jurusan yang tepat, tentu peluang untuk lulus itu akan menjadi sedikit. Misalnya ada siswa dari sekolah A yang memiliki nilai rata-rata 85, kemudian memilih jurusan kedokteran UI. Nah, tentu dari sini, dari nilai itu kita bisa lihat bahwa peluangnya tentu akan sedikit. Karena apa? Karena persaingan di kedokteran UI itu sangat-sangat tinggi. Kemudian juga mengenai prioritas jurusan. Kita mengetahui bersama bahwa untuk SNMPTN itu kita bisa memilih 2 jurusan. Baik itu 2 jurusan yang berasal dari 1 PTN saja atau jurusan yang berasal dari 2 PTN. Tetapi kadangkala banyak siswa yang tidak tahu menempatkan prioritas dari jurusan tersebut. Misalnya dia memilih pilihan pertama di farmasi USU misalnya, tetapi kemudian di pilihan kedua dibuat kedokteran USU. Tentu otomatis peluang untuk lulus di pilihan 1 tidak ada. Nah, akan lebih baik jika misalnya dia memilih pilihan pertama adalah kedokteran USU, kemudian pilihan kedua adalah farmasi USU. Kemudian mengenai jurusan ada juga pengaruh dari peminat dan daya tampung. Semakin tinggi peminat, maka peluangmu untuk lulus tentu akan semakin sedikit, dan semakin besar daya tampung, maka semakin besar juga peluangmu. Kemudian yang berikut, yang kemungkinan besar menentukan kelulusan adalah ketepatan data yang kamu submit. Kenapa ini penting? Banyak siswa yang tidak lulus hanya karena teledor dalam menempatkan data-data yang disubmit pada saat pendaftaran SNMPTN. Contohnya misalnya, ada beberapa kasus yang pernah saya jumpai, nilai semester 1-nya yang harusnya diisi di data semester 1 justru terisi di data semester 2 atau semester 3. Tentu ini akan berpengaruh juga ke kelulusan. Kemudian yang berikut adalah mengenai penghasilan orang tua. Ada beberapa kejadian juga yang kami
jumpai bahwa semakin tinggi penghasilan orang tua yang diinput pada saat pendaftaran, peluang dia untuk lulus akan semakin tinggi juga. Memang ini bukan hal yang pasti, tetapi ada beberapa pola yang kami lihat seperti itu. Yang berikut juga adalah mengenai UKT yang dipilih. Untuk UKT yang dipilih, semakin tinggi UKT yang dipilih, peluang untuk lulusnya juga semakin besar juga. Kemudian faktor yang berikut yang dinilai di sini adalah faktor wilayah, di mana kita tahu bersama bahwa ada beberapa daerah yang terpencil yang memiliki kuota tertentu di beberapa PTN. Jadi untuk daerah-daerah ini dia memiliki kuota khusus sehingga peluang untuk lulus di PTN akan semakin tinggi juga. Jadi bisa dilihat apakah memang semua faktor ini dimiliki oleh sekolahmu dan kamu miliki, sehingga dari situ bisa kita lihat peluangmu untuk lulus menjadi semakin besar. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita mengenai faktor penentu lulus SNMPTN ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Sekali lagi, ini bukan menjadi hal yang mutlak, tetapi ini didasari dari sumber-sumber dari website-website PTN tersebut. Oke, satu lagi yang penting yang mau saya sampaikan mengenai rasionalisasi nilai rapor. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan nilai rapornya ke email. Dan sampai sejauh ini sudah ada sekitar mungkin 1000-an lebih yang sudah mengirimkan ke email. Terima kasih, dan mungkin tidak bisa semuanya saya analisis, tidak bisa semua saya rasionalisasi, tapi saya akan usahakan memberikan yang terbaik. Dan kemudian jika tidak sempat keseluruhannya dibuatkan dalam video, mungkin saya semaksimal mungkin akan mengirimkan analisisnya ke email-email adik-adik. Mungkin sampai di situ dulu. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.